Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku kelas 6 A, B, dan C. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan hati yang bahagia. Nah, sekarang kita kembali lagi bertemu, kita belajar jarak jauh secara online, yang mana seminggu yang lalu kita penuh dengan kegiatan-kegiatan lomba, kegiatan kumpul bersama, kegiatan family time. Ya, seminggu yang lalu kalian manfaatkan itu semua, ada yang jalan-jalan, ada yang makan-makan. Nah, itu eh, kegiatan kalian lah semua, yang mudah-mudahan semuanya positif dan semuanya menjadi nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita kembali lagi belajar secara online atau jarak jauh seperti biasa. Nah, pasti ada yang berbeda ketika kalian lihat tampilannya. Wih, Acep tampilannya kayak game nih, tokoh yang sering saya main ini. Nah, di sini Pak Cep akan menjelaskan tentang mata pelajaran bahasa Indonesia, yang mana kita ketemu di materi baru lagi, yaitu tentang karangan teks paragraf. Yang mana materi ini itu selalu keluar di setiap ujian akhir, itu karangan teks paragraf. Nanti ada karangan teks paragraf dan bentuk ini, bentuk ini, bentuk ini, dan bentuk itu. Nah, sekarang kita akan pelajari. Nah, sebelum kita ke situ, kita harus tahu dulu karangan itu apa sih. Nah, karangan itu adalah, di sini karangan teks paragraf. Nah, karangan adalah sebuah karya tulis dari seseorang yang mengungkapkan gagasannya melalui bahasa tulis kepada pembaca agar mudah dipahami. Ya, itu adalah sebuah karangan. Nah, karangan ini bisa dalam bentuk satu paragraf, dua paragraf, tiga paragraf. Ya. Nah, jadi karangan itu adalah sebuah karya tulis hasil dari seseorang untuk mengungkapkan gagasan, idenya itu, pendapatnya itu melalui bahasa tulisan kepada para pembaca agar mudah dipahami. Ya, itu adalah arti dari sebuah karangan. Ya, jadi karya tulis kamu dari ungkapan ide gagasan kamu yang dituangkan dalam bahasa tulisan untuk dibaca oleh para pembaca dan untuk mudah dipahami. Nah, itu adalah sebuah karangan. Nah, di karangan ini itu memiliki ciri-ciri, ya. Ciri-ciri karangan yang baik itu seperti ini. Satu, itu jelas, mudah dipahami. Jadi kita baca nih karangan tulisan kamu, kamu langsung paham. Nah, itu. Yang kedua, kalimatnya penjelas, logis, masuk akal, mengandung ide dari apa yang telah kamu tuangkan. Yang ketiga, kalimatnya tersusun secara urut, ya. Kalimatnya tersusun dengan rapi dari awal sampai akhir, ya. Selanjutnya itu efisien. Efisien itu tidak apa ya, tidak banyak kata-kata yang terbuang, tidak banyak kata-kata yang harusnya tidak ditulis kamu tulis. Nah, itu artinya efisien. Selanjutnya itu bahasanya mudah diterima, ya. Jangan bahasa-bahasa yang sulit yang kita nggak paham itu, ya. Jadi bahasanya yang mudah saja. Jadi ciri-ciri karangan yang baik, ciri-ciri karangan banyak, tapi ciri karangan yang baik itu satu, jelas dan mudah dipahami, kalimatnya jelas, logis. Logis itu masuk akal, mengandung ide, jadi nggak keluar dari ide-ide kamu apa, nulisnya apa gitu. Jadi harus sesuai, kalimatnya tersusun rapi, efisien, dan bahasanya mudah diterima, ya. Itu ciri-ciri karangan yang baik. Nah, selanjutnya itu ada unsur yang harus ada pada karangan setiap paragraf. Unsur yang pertama itu gagasan ide. Jadi setiap kamu ingin membuat karangan itu, ya, yang pertama kamu harus punya ide dulu. Ide kamu apa yang mau kamu ceritakan, tentang apa yang kamu tulis gitu. Biasanya nih yang sering nulis diary, hari ini tentang ini, hari ini tentang itu. Nah, biasanya itu sering tuh yang biasa nulis diary. Yang kedua yaitu tuturan. Tuturan itu adalah
ungkapan ide kamu yang dituangkan dalam tulisan. Jadi dari ide kamu tuangkan dalam tulisan. Tatanan itu susunan katanya yang bagus, cara urut tadi yang ada di sifatnya tertata rapi. Selanjutnya itu wahana itu pengantar. Pengantar itu artinya ada bahasa pengantar yang mengawali cerita kamu. Ya, itu dituangkan juga dalam tulisan. Itu unsur-unsurnya ya. Selanjutnya yaitu contoh karangan teks paragraf. Di sini ada sebuah contoh karangan di mana tentang di sekolahku dikelilingi oleh berbagai macam tanaman, seluruh taman-taman kelas juga dihiasi oleh bunga berwarna-warni, begitu pula dengan kelas kami, dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh karangan yang baik ya. Karangan yang baik, mudah dipahami, efisien, ya, jelas, dan kita juga sudah tahu ternyata ini menceritakan tentang sekolahku, kondisi sekolahku. Nah, itu kita sudah langsung paham dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Nah, itu saja untuk pembahasan materi kali ini, yaitu tentang karangan. Tadi karangan itu apa? Nah, karangan itu adalah sebuah karya tulis dari seseorang yang berupa gagasan, ya, ungkapan ide gagasan dalam bahasa tulisan untuk dibaca oleh para pembaca agar mudah dipahami. Ya, itu adalah karangan teks paragraf yang baik. Tadi ada jelas, mudah dipahami, ciri-cirinya, ekonomis, efisien, logis bahasanya, tersusun dengan rapi. Tadi unsurnya ada ide, tuturan, tatanan, dan wahana. Nah, di sini kalian untuk kali ini ada lembar kerja siswanya, tugasnya ada, yaitu ngapain. Nah, di sini kita baru membahas tentang karangan, pengertian, ciri-ciri, dan sifat. Nanti di pertemuan selanjutnya itu kita akan bahas jenis-jenisnya, karena ada banyak jenis. Nah, jenis-jenis ini yang selalu keluar di ujian akhir kamu, ya. Jenis-jenis ini selalu keluar. Nah, tapi sebelum kita masuk ke jenis-jenis, kita harus tahu dulu karangan itu apa, pengertiannya, sifat-sifatnya, unsur-unsurnya, ciri-cirinya, dan itu kita bahas barusan ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas jenis-jenisnya apa saja sih, ciri-cirinya kayak gimana sih. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke jenis-jenis, ada lembar kerja siswa. Ini adalah prolog supaya kamu nanti mengetahui jenis karangan yang kamu itu apa. Yang pertama itu kamu cari dulu ide tentang pendidikan saat ini ya. Cari dulu ide pendidikan saat ini ya, cari, pikirkan. Yang kedua, setelah dapat ide, tulis dalam bentuk tulisan sesuai dengan ciri-ciri yang tadi, unsur-unsur yang tadi, bahasanya mudah dipahami, tersusun ya, minimal 3 paragraf ya, minimal 3 paragraf. Selanjutnya itu ditulisnya di selembar kertas HVS, kasih nama lengkap kelas ya. Atau Pak, saya nggak mau, saya punya buku tulis bahasa Indonesia, saya di buku tulis aja. Silakan di buku tulis bahasa Indonesia yang telah kamu punya ya, jangan lupa dikasih nama ya. Nah, tuh, ini juga Bapak share di Instagram Pacep ya. Jadi kalian kalau lupa atau apa, ada di Instagram Pacep, sudah Bapak share, nanti Bapak share linknya ya. Tuh, ya, oke. Pertemuan bahasa Indonesia kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat selalu jaga kesehatan dan hati yang bahagia. Ingat, pahami diri sendiri, pahami dengan mandiri. Tidak perlu orang tua kamu yang memahami. Biarkan orang tua kamu mengerjakan pekerjaannya. Ya, cukup memantau kamu saja dan kamu pahami sendiri. Jika tidak paham, tanya langsung saja ke wali kelas kalian masing-masing ya. Kalau bahasa Indonesia ke wali kelas masing-masing. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.